Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam pengajian pada malam hari ini di dalam via Zoom. Bagaimana kabar Syekh? Alhamdulillah, Alhamdulillah, bikhair, Alhamdulillah. insyaallah. Kemudian insyaallah pengajian pada malam hari ini seperti biasanya kitab An-Nukhba Al-Mardiyah Lil Ahadits Nabawiyah karangan Alena Al-Gurutta Al-Mukarram Al-Hajj Haji Abdurrahman Abdullah yang mana akan kembali dilanjutkan oleh Alena Al-Ustaz Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi yang masih tentang tema ulama, bagaimana seorang ulama itu, bagaimana sifat-sifat seorang ulama, bagaimana kelakuan, perilaku, amalan-amalan seorang ulama. Untuk lebih ringkasnya kepada Al-Ustaz kami persilahkan oleh dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhba Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah karya Andre Grota Abdurrahman Amudalleh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan kitab juz yang kedua atau bagian yang kedua dari kitab Nukhbah dan pada fasal yang ke-7. Muhimmatu al-mujtama'atil islamiyah. Pentingnya atau urgensi masyarakat Islamiyah, perannya, pentingnya perang umat Islam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Dan bab ini sebagaimana kita ketahui membahas tentang hadis Ibn Abbas bahwasanya ada dua jenis manusia kelompok yang apabila dia baik maka manusia yang lain juga baik, kalau dia buruk maka manusia yang lain juga buruk, yaitu umara dan ulama. Kita sudah membahas tentang umara, pemimpin, penguasa, dan juga sebagian tentang ulama. Siapa itu ulama dan sifat-sifat yang mesti ada pada seorang ulama. Dan kita di akhir pembahasan fasal ini, Andre Guruta mengatakan al-matlubu minal ulama. Al-matlubu minal ulama, yang dituntut dari seorang ulama, yang diharapkan dari seorang ulama, ayyabnu al-mujtama' al-muslima biyadin. Ayyabnu ayyabnu al-mujtama' al-muslima biyadin. Artinya seorang ulama itu dituntut untuk membentuk karakter, membentuk masyarakat muslim dengan tangannya, ya, dengan usahanya, bukan hanya berbicara di atas mimbar, bukan hanya berbicara di majelis ilmu, tapi harus turun tangan, membangun masyarakat muslim yang baik. Wa yahdimu al-adat al-jahiliyata bil yadil ukhra. Jadi satu tangannya membangun, wa yahdimu al-adat, kemudian merobohkan, menghancurkan adat-adat, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan adat-adat yang bersumber dari sifat-sifat jahiliyah, bil yadil ukhra, dengan tangannya yang satu, dengan tangannya yang lain. Di satu sisi dia membangun dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis Nabi SAW. Di satu sisi dia menghancurkan segala yang bertentangan dengan Islam.
bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi, di tangan yang lainnya. Maksudnya dua sikap ini harus ada pada seorang ulama, membangun dan menghancurkan, membangun yang baik, menghancurkan yang buruk. Adat-adat, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, Iya. seperti meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesembahan-sesembahan kepada jin, syaitan, mengharap kepada selain Allah, masih percaya dengan pemali-pemali, tahayul-tahayul, masih percaya kepada dukun-dukun, paranormal. Nah, ini semua perkara-perkara yang bertentangan dengan keyakinan Islam, yang mana sudah menjadi adat atau ritual atau sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, yang mana kebiasaan tersebut, adat-adat tersebut adalah adat-adat jahiliyah. Makanya Andre Guruta tegas dalam masalah seperti ini. Makanya dalam kitabnya Syifaul Qulub itu berbicara tentang pemali, berbicara tentang keyakinan tatayur, itu semua diingkari oleh Syekh dalam kitab tersebut. Wala laqad sami'a laqad sami'a kullul ulama, laqad sami'a kullu al ulama qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama telah mendengarkan sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kerusakan, penyimpangan terhadap agama, perkara-perkara yang merusak umat manusia, falyughayyiru falyughayyir biyadihi. Falyughayyir biyadihi. Maka hendaklah dia merubah, mengingkari, memperbaiki dengan tangannya. Artinya dengan fisik, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ini kalau dia memiliki kekuatan, kalau dia memiliki kemampuan, seperti penguasa. Penguasa mampu mengingkari dengan tangannya, mampu mengingkari dengan kekuasaannya. Ya. Nah, adapun ulama ya terkadang mampu, terkadang tidak mampu. Ya. Nah, ulama mungkin mampu merubah di tengah-tengah jamaahnya, mampu mengingkarinya di tengah-tengah murid-muridnya. Ketika muridnya melakukan kemungkaran, dia bisa mengingkari dengan tangannya karena rasa tunduk dan patuh seorang murid kepada gurunya. Artinya seorang ulama punya kuasa terhadap atau punya kemampuan mengingkari kemungkaran terhadap jamaahnya atau terhadap murid-muridnya. Tapi kalau dia tidak mampu, artinya dikhawatirkan terjadi kerusakan, terjadi keburukan apabila dia mengingkari kemungkaran, maka Rasul mengatakan fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kekuatan, maka cukup mengingkari dengan lisannya. Dia jelaskan di ceramah-ceramahnya, di khutbah-khutbahnya, di majelis-majelisnya tentang kemungkaran tersebut. Fa'ilam yastati, kalau dia juga tidak mampu, karena mungkin khawatir terhadap dirinya, karena kemungkaran itu mungkin sudah sangat besar dan bisa saja mengancam kehidupannya, mengancam nyawanya kalau dia membahasnya, kalau dia membicarakannya. Fa'in lam yastati', atau dia orang awam, dia tidak mampu menjelaskan mana yang hak, mana yang dia tahu kalau itu buruk, tapi dia tidak mampu mengungkapkannya, tidak mampu menjelaskannya, tidak punya kekuatan, atau dia takut. Fa'in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka cukup dia mengingkari dengan hatinya. Walaysa wara'a dzalika habbata khardalin minal iman. Dan tidak ada di balik setelah itu. Ya, kalau dia tidak mampu lagi mengingkarinya dengan iman, dengan hatinya. Jadi kalau dengan hati juga dia tidak mampu, walaysa wara'a dzalika habbata khardalin minal iman. Berarti tidak ada lagi di belakang itu.
Tidak ada lagi setelah mengingkari dengan hati, tidak ada lagi setelah itu sedikit pun dari keimanan. Berarti orang itu betul-betul tidak beriman, atau yang tidak betul-betul tidak ada keimanannya. Kalau biar mengingkari dengan hati, dia juga tidak mampu. Berarti dia rela dengan kemungkaran tersebut, atau bahkan terkadang mendukung kemungkaran tersebut, atau membela kemungkaran tersebut. Tapi kalau dia beriman, dia akan mengingkari minimal dengan hatinya, bahwa ini sesuatu yang mungkar, ini sesuatu yang menyelisih Al-Quran, ini sesuatu yang menyelisihi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adhaful iman, kata Syekh, fa'adhaful iman an yatajannabal alimu al-af'ala wal adat al-jahiliyah. Jadi selemah-lemahnya iman seorang alim, seorang ulama itu minimal dia menghindari, menjauhi perbuatan-perbuatan atau adat-adat jahiliyah. Minimal tidak hadir ketika diundang atau dipanggil, minimal jangan hadir. Wala yahduru majalisahum. Wala yahduru majalisaha. Jangan menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya ada adat-adat jahiliyah, ada kemungkaran di sana, ada kesyirikan, ada kekufuran di dalamnya. Jangan hadir. Itu minimal. Dia tidak ikut di dalamnya. In lam yastati inkara dzalika bilisani. Kalau dia tidak mampu mengingkari hal itu dengan lisannya. Jadi kalau dia datang, dia mampu mengingkarinya, dia mampu menjelaskannya, maka boleh dia datang. Dia hadir untuk menjelaskan bahwa ini perbuatan menyelisihi syariat, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dia datang untuk mengingkari. Tapi kalau dia tidak mampu mengingkarinya, maka jangan dia datang. Minimal, itu minimal. Kalau dia tidak mampu mengingkarinya dengan tangan, tidak mampu mengingkarinya dengan lisan, maka seorang ulama itu minimal. Jangan mengatakan bahwa ya saya hadir tapi saya ingkari dengan hatiku, tidak boleh. Kenapa? Karena seorang ulama ketika duduk di majelis yang ada kemungkaran, kemudian dia tidak mengingkarinya, maka orang akan menjadikan itu sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa itu boleh karena Ustadz Fulan hadir, ulama ini hadir, dan dia tidak mengingkari, berarti boleh. Itu orang awam pikirannya seperti itu. Makanya dari guru di sini mengatakan kalau dia tidak mengingkari, kalau dia tidak bisa mengingkari, maka setidaknya dia tidak menghadirinya. Al-matlubu minal ulama ayyan sahu al-umara. Dituntut bagi seorang ulama untuk menasihati pemimpin, menasihati mereka ketika mereka melakukan kemungkaran, ketika mereka melakukan atau menetapkan hukum-hukum yang menyelisih hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Mereka, seorang ulama hendaknya menasihati umara, menasihati pemimpin atau sultan. Sebagaimana an Tamim Ad-Dari, hadis diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, annahu qala, bahwasanya Tamim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. An-nasihah bukan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat itu dalam bahasa Indonesia bagian daripada nasihat. Tapi an-nasihat itu menginginkan kebaikan kepada orang lain, menginginkan atau menyampaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Qalu, sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa kami memberikan itu an-nasihat? Untuk siapa an-nasihat itu? Agama ini seluruhnya adalah an-nasihat, kebaikan. Kepada siapa kami memberikan kebaikan itu, menyampaikan kebaikan itu? Qala, Rasulullah menjawab, lillah. An-nasihah lillah. Ini hadis sudah pernah kita jelaskan. Bahwasanya nasihat itu, kebaikan itu diberikan kepada Allah.
Bagaimana caranya kebaikan kepada Allah? Dengan beriman kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, eh, mengimani segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nasiha lillah, wali kitabihi, nasihat di kitab. Bagaimana berbuat baik kepada Alkitab, Al-Quran, dengan mengimaninya, dengan mempelajarinya, membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, menyampaikannya kepada orang lain, mendakwahkannya. Itu nasihat di kitab, kitabillah, Al-Quran. Eh, Mengamalkan sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, mencintai keluarganya, mencintai para sahabatnya, itu semua an-nasihat li Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa li a'immatil muslimin. Begitu juga an-nasihat kepada a'immah al-muslimin, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama. Al-immah ini pemimpin dan ulama, umara wa ulama. Ya. Menasihatinya dengan taat kepada pemimpin. Apabila pemimpin melakukan apa pelanggaran, menyelisihi agama, maka dinasihati dengan cara yang baik. Ini sudah jelaskan. Begitu pula ulama, kita mengamalkan ilmunya, mempelajari ilmunya, menyebarkan ilmunya ulama, mencintai mereka. Ini nasihat kepada a'immah al-muslimin wa ammatihim. Begitu pula kepada seluruh umum kaum muslimin, orang awam, selain ulama, selain umara, senantiasa saling menasihati, saling mencintai, saling tolong menolong sesama kaum muslimin. Ini hadis yang dijadikan dalil. Ini hadis sudah dijelaskan pada pasal yang ke-6 sebelumnya. Syekh rahimahullah mengatakan liyadhhaba al-ulama, liyadhhaba al-ulama ila al-umara. Hendaknya liyadhhabal ulama, hendaknya ulama itu pergi ilal umara, pergi kepada para pemimpin penguasa, mendatangi mereka, ya, linushihim, untuk menasihati mereka, wa irsyadihim, memberi petunjuk kepada mereka. Ini yang bagus, ini yang sesuai dengan perintah Allah, ini yang sesuai dengan hadis Rasulullah, amalkan. Kemudian tinggalkan perkara-perkara ini bertentangan dengan Al-Quran. Nasihat, datang kepada umara untuk menasihati mereka, ya, bukan untuk mendapatkan amplop, mendapatkan uang, mendapatkan jabatan dari mereka, tapi untuk menasihati mereka. La li ghairi dzalika, makanan juga la li ghairi dzalika. Jangan datang kepada penguasa untuk selain itu. La li ghairi dzalika. Ketika datang kepada penguasa, apakah diundang atau tidak diundang, ya, ketika ada kesempatan untuk datang kepada mereka, sampai kepada mereka, datangi dengan niat untuk menasihati, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Bisa jadi mereka tidak paham, tidak tahu ini halal, ini haram, tidak tahu mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci Allah, tidak tahu mana yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, dengan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi tugasnya ulama untuk menasihati mereka, bukan dengan tujuan yang lain, mengharapkan imbalan, mengharapkan harta, mengharapkan jabatan. Itu bukan sifat seorang ulama. Fa'in ta'adzara liqa, fa'in ta'adzara liqa, artinya tidak mampu untuk bertemu, terhalang untuk bertemu. Apakah penguasanya yang menutup diri, tidak mau dekat dengan ulama, atau ada yang menghalangi. Terkadang ulamanya mau, pemimpinnya mau ketemu ulama, tapi ada orang-orang buruk, ada orang-orang jahat yang menghalangi bertemunya antara umara dan ulama. Karena
Karena mereka tahu kalau antara ulama dan umara bertemu dan apa sejalan, ya, maka mereka akan tersingkir, mereka akan tidak mampu atau tidak bisa meraih apa yang mereka inginkan dari kerusakan di satu negeri. Biasanya ada orang-orang seperti itu. Ada yang menghalangi. Ya. Ketika fa'in ta'adzar liqa, kalau tidak memungkinkan untuk bertemu, falyaktubu lahum ar-rasail bil barid. Maka hendaklah mereka menulis surat kepada penguasa dengan melalui pos atau melalui apa saja. Yang penting tulisannya itu bisa sampai kepada penguasa, dibaca langsung oleh penguasa. Jangan menulis di media sosial, jangan menulis di tempat umum karena biasanya tidak dibaca, hanya memicu kebencian rakyat kepada pemimpin, hanya akan memancing keburukan sehingga rakyat senantiasa berburuk sangka kepada pemimpinnya. Ini bukan sesuatu yang terpuji. Yang terpuji itu dia mengirim secara khusus, secara langsung kepada penguasa, dan kemungkinan besar surat itu dibaca oleh mereka. Au yasau bi isal taujihi wal irsyad ilaihim bima yatayassara min wasaid atau min wasita. Jadi kalau tidak mampu bertemu langsung mengirim surat. Au yasau bil isal taujih bi isal taujih wal irsyad ilaihim bima yatayassara min wasita, atau berusaha menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan dan nasihat kepada mereka penguasa bima tayassar, dengan apa saja yang mampu, apa saja yang mudah, ya dengan cara apapun, ya, yang dimudahkan oleh Allah, eh, melalui perantara-perantara, ya, atau apakah suratnya diberikan kepada orang terdekatnya, atau minta kepada orang-orang dekatnya untuk dipertemukan dengan sang penguasa, sang pemimpin, apa saja caranya supaya bisa bertemu langsung atau supaya bisa suratnya itu dibaca oleh pemimpin, penguasa. Fa'inda dzalika yabra'una zimmatahum minad din. Dengan demikian mereka para ulama sudah lepas tanggung jawabnya dari agama ini, karena agama Allah telah memberikan amanah kepada ulama untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Kalau dia sudah berusaha bertemu, ternyata tidak bisa ketemu, berusaha menulis, tidak bisa menulis, pakai cara-cara apa saja, tidak ada yang bisa sampai, maka dia sudah berlepas diri, dia sudah lepas tanggung jawabnya yang ditetapkan atau yang diberikan dari agama ini, ya, fi alladzi fi unuqihim, yang diletakkan amanah yang diletakkan di di leher mereka atau di pundak mereka, amanah yang diamanahkan, yang dibebankan di atas pundak mereka atau yang dikalungkan di leher mereka, hasbah hadzal hadis, sesuai dengan kandungan hadis ini, hadisnya Tamim Abdari. Karena hadis Tamim Abdari mengatakan agama itu nasihat, dan yang paling pantas memberikan nasihat itu kepada penguasa adalah ulama, yang paling berhak atau yang paling ditekankan untuk memberikan nasihat kepada pada umara, pada pemimpin adalah ulama, kepada ulama. Sekalipun boleh-boleh saja selain ulama untuk memberi nasihat selama itu satu kebaikan. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, lepas tanggung jawabnya. Au minal bai'ah, tanggung jawab langsung dari agama Allah, atau tanggung jawab dari baiat, ketika kita membaiat seorang pemimpin, ketika kita mengikrarkan pengakuan terhadap
kekuasaan seorang pemimpin, bahwa dia adalah pemimpin yang sah. Kita telah membaiat dia untuk taat, mendengar dan patuh terhadap perintah-perintah penguasa selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ketika kita membaiatnya, ketika kita memilihnya sebagai pemimpin, mengakuinya dia sebagai pemimpin, berarti itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menasihati mereka. Jadi tanggung jawab ini bisa jadi tanggung jawab ini asal awalnya datang dari agama, agama yang membebani kita untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa sebagai seorang ulama, atau ucapan kita ketika membaiat dia, pengakuan kita terhadap kekuasaan mereka seorang pemimpin, maka itu sudah menjadi secara otomatis kita bertanggung jawab untuk menasihati mereka. Lima jaa fi hadisi Rasulillah, sebagaimana yang datang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang diriwayatkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala, Jarir bin Abdullah berkata, bayatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya telah membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala iqamis salat, untuk mendirikan salat. Nah, jadi dia membaiat, dia berjanji kepada Rasulullah akan mendirikan salat karena Allah. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa nushi li kulli muslim. Itu an-nush, memberikan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada seluruh muslim. Siapa saja selama dia muslim, maka dia punya hak terhadap kita. Kita berkewajiban untuk memberikan apa saja yang baik untuk mereka. Dari ucapan, kita sampaikan ucapan-ucapan yang baik, nasihat, arahan, peringatan, teguran, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang muslim yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Wahina ya'riful umara, ketika para penguasa, para pemimpin mengetahui annal ulama'a mukhlisuna fin nush, bahwasanya ulama yang menasihati mereka adalah ulama yang ikhlas dalam memberi nasihat. Memberi nasihat bukan karena ingin harta, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin ingin diangkat atau dimuliakan, tidak. Ikhlas, dia menasihati karena Allah. Dia menasihati untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Karena terkadang seorang ulama memberikan nasihat teguran karena rasa benci, karena kebenciannya terhadap penguasa. Mungkin penguasa itu atau pemimpin itu, presiden itu atau gubernur itu atau wali kota, siapa saja, itu bukan pilihannya, sehingga celaan, hinaan, atau dia menasihati supaya dia diberikan jabatan, diberikan harta atau apa saja, tidak. Harus ikhlas. Karena ketika umara merasa, melihat bahwa ini ulama ini yang menasihati dia betul-betul ikhlas, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, la yuriduna minhum jazaan wala syukura, tidak menginginkan dari para pemimpin ini, ulama ini tidak menginginkan daripada pemimpin, daripada mereka jaza, balasan duniawi, wala syukura, tidak juga mengharapkan pujian, rasa syukur atau ucapan syukur, ucapan terima kasih, tidak membutuhkan apa. Pokoknya dia hanya menasihati karena sudah menjadi kewajiban, karena sudah menjadi hak mereka untuk diberi nasihat. Wala yuriduna sum'atan wala riya, tidak menginginkan bahwa ini ulama pemberani, ini ulama ini orang yang betul-betul tegas terhadap, wah itu. Terkadang menasihati penguasa tapi karena ingin dipuji, ingin didengar bahwa dia itu dia berani mengucapkan yang hak, dia berani menyampaikan kebenaran. Tidak, ini masalah yang sangat hati-hati ini. Jangan sampai kita menasihati ulama hanya karena ingin ini, cuma hanya karena ingin riak, dilihat, cuma ingin didengar, ingin dilihat supaya dipuji bahwa dia adalah ulama yang pemberani, ulama yang ingin kebaikan untuk semua orang. Tidak, jangan sampai ada itu.
Jadi kalau pemimpin penguasa melihat bahwa ini betul-betul ikhlas, bukan ingin balasan, bukan ingin dipuji, bukan ingin didengar, bukan ingin dilihat, inda dzalika sayastami'una ilaihim. Nah, maka ketika itu, maka saat itu penguasa ini pasti akan mendengar, pasti akan mendengarkan itu nasihat. Wa ya'khuduna bitawjihihim. Akan menerima taujihat-taujihat dari ulama tersebut, akan menerima wejangan-wejangan nasihat-nasihatnya. Ketika diperintah dia akan kerjakan, ketika dilarang dia akan meninggalkan. Kenapa? Nah, dia yakin bahwa yang memerintah ini, yang melarang ini, ulama ini betul-betul ikhlas. Ya. Makanya pentingnya seorang ulama itu tidak terikat dengan satu kelompok, tidak terikat dengan satu partai. Kenapa? Karena ketika nasihat itu datang dari ulama yang berseberangan dengan kelompoknya, berseberangan dengan partainya, pasti dia tidak akan terima. Karena dia akan merasa bahwa nasihatnya itu untuk menjatuhkan dia. Ya, nasihatnya itu untuk kemaslahatan kelompoknya dia. Pentingnya sikap netral bagi seorang ulama, sehingga seorang ulama itu untuk semua umat, bukan untuk kelompok tertentu. Bukan ulama itu berkelompok-kelompok bahwa saya cuma hanya ingin menasihati kelompok ini. Tidak ada, tidak bisa. Ulama itu untuk seluruh umat, ingin kebaikan untuk seluruh umat Islam, bukan hanya kebaikan untuk kelompok tertentu, atau suku tertentu atau negeri tertentu. Ketika seorang ulama menasihati pemimpin dengan ikhlas, dengan tulus, maka mereka akan menerima. Wa inda dzaka ta'udul qiyadatu lil ulama. Nah, dengan maka ketika pemerintah ini menerima arahan ulama, pada saat itu kepemimpinan hakikinya, kepemimpinan sebenarnya kembali kepada ulama. Karena umara hanya mengikuti arahan dari ulama. Sekalipun secara kedudukan umara itu di atas, sebagai penguasa, tapi ketika umara ini mengikuti arahan ulama, maka seyogyanya, hakikatnya kepemimpinan itu kembali kepada ulama, sebagaimana yang terjadi di masa-masa dahulu. Di masa Abu Bakar, Abu Bakar bukan cuma pemimpin, tapi dia juga ulama. Umar bin Khattab, pemimpin dan ulama. Utsman, begitu dengan khalifah-khalifah yang dahulu. Kemudian lama kelamaan umara itu jauh dari ilmu, bahkan terkadang jauh dari nasihat para ulama. Akan terkadang ada umara memusuhi ulama, memerangi ulama. Ini akan terjadi kekacauan di dalam satu negeri. Tapi ketika umara dan ulama itu berjalan bergandengan, saling bahu membahu, saling membantu satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama untuk kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan negeri dan bangsanya, insya Allah akan terjadi kebaikan-kebaikan yang diinginkan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Bukan hanya umat Islam yang akan merasakan kebaikannya, tapi semua umat-umat yang berada di negeri tersebut akan merasakan kebaikan-kebaikannya. Wa yajibu an ta'ud, dan wajib eh, apa al-qiyadah lil ulama, kepemimpinan dari ulama itu wajib untuk dikembalikan. Artinya negeri itu diarahkan, dikontrol oleh para ulama. Sekalipun bukan mereka yang duduk di kursi, tapi mereka yang senantiasa memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada penguasa. Itu harus dikembalikan. Jadi jangan sampai ulama dan umara itu dipisahkan atau bahkan dipertentangkan, dijadikan bermusuhan antara ulama
dan umara. Ya. Nah, ini penjelasan tentang fasal yang ketujuh. Pentingnya umara dan ulama yang baik, yang soleh di tengah-tengah masyarakat. Kalau ulama dan umaranya baik, sejalan, sesuai dengan bimbingan atau sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ajaran agama Islam, maka seluruh manusia akan baik. Tapi kalau salah satu dari keduanya buruk, maka akan buruk juga yang apalagi kalau dua-duanya buruk. Kalau dua-duanya buruk, sudah kehancuran yang akan dirasakan oleh satu negeri atau suatu masyarakat. Kemudian pasal yang ke-8 ini masih ada kaitannya dengan pasal yang sebelumnya. Pasal yang sebelumnya itu pasal yang ke-7 tentang peran masyarakat Islami dari pemimpinnya dan ulamanya. Kemudian di pasal yang ke-8 ini tidak kalah penting dari dua kelompok di atas, pemimpin dan ulama, yaitu pemuda, syabab. Karena apa pembangunan suatu bangsa, kejayaan suatu bangsa, kebaikan suatu bangsa, masyarakat, komunitas itu akan baik apabila didukung dengan pemuda-pemuda Muslim yang semangat, nuzha. Nuzha itu artinya eh, eh, kebangkitan atau semangat dari pemuda-pemuda Islam. Karena pemuda itu semangatnya yang membara, baik karena didukung dengan fisik yang masih segar, masih kuat, dan pikiran yang masih jernih, yang masih kosong untuk diisi dengan kebaikan. Nuzhatu syababi al-muslim. Qala Syekh innal halla as-sahih. Innal halla as-sahih. Solusi yang benar. Solusi yang benar li azimatil muslimin. Li azimatil muslimin. Terhadap musibah, terhadap masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin, mulai dari masalah ekonomi, masalah akidah, masalah adab, masalah etika, masalah ilmu. Banyak masalah yang menimpa kaum muslimin, kelemahan-kelemahan yang menimpa kaum muslimin, keterbelakangan yang ada pada kaum muslimin. Solusi yang benarnya, hiya bila syak biadil umara wal ulama. Solusinya tidak diragukan bahwasanya berada di tangan umara dan ulama. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya andil, yang punya kemampuan untuk memperbaiki keadaan umat Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu umara. Umara punya kuasa, punya wewenang, punya kekuatan harta, punya kekuatan tenaga. Begitu pula dengan ulama, punya kekuatan pikiran, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dua kelompok ini, dua golongan ini bersatu, umara dengan kekuatannya, kekuasaannya, ulama dengan pikirannya, maka akan baik urusan kaum muslimin, akan keluar atau akan terpecahkan masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin. Walakin umara dan ulama sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Pentingnya umara, pentingnya ulama dalam masyarakat. Walakin akan tetapi la ya'ni dzalika qudu la ya'ni dzalika qudu baqi an-nas. Akan tetapi bukan
bermakna, hal itu tidak bermakna yang lain tinggal duduk saja, tinggal duduk cantik saja, duduk manis saja. Anil amal, duduk dari beramal, artinya meninggalkan usaha. Min ajli antakuna kalimatillahi, antakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hiyal ulya, dialah yang tertinggi. Artinya Islam menjadi agama yang tertinggi, agama yang mulia di tengah-tengah masyarakat, bukan yang direndahkan, bukan yang dihinakan. Jadi yang punya peran penting adalah umara dan ulama. Tapi bukan berarti yang lainnya tinggal duduk saja, tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha, tidak perlu bercita-cita, tidak perlu berbuat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Inna qistan qadiran minal islah wal amal yaqau 'ala syabab. Artinya sesungguhnya ada bagian besar dari perbaikan dan pekerjaan amalan itu terletak pada pemuda. Jadi ada perkara-perkara penting yang hanya bisa dilakukan oleh pemuda, yang bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh umara, yang bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh ulama. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu punya peran penting di tengah-tengah masyarakat untuk kebaikan, untuk islah, untuk aman, untuk membangun bangsa. Artinya ada perkara-perkara, ada bagian besar penting yang yang menjadi tanggung jawab bagi seorang pemuda, sehingga tidak pantas bagi seorang pemuda itu hanya berpangku tangan, hanya menunggu hasil, hanya menanti pekerjaan umara dan ulama tanpa berbuat apa-apa, tanpa ada usaha. Bal, kata Syekh di sini, bal humul maddatu awalan wa akhiran. Bahkan mereka, hum ini syabab, bahkan mereka pemuda itu al-maddah, adalah bagian terbesar, bagian utama, peran utama, pemeran utama di awal dan di akhir. Bukan cuma pelengkap, tapi memang pemuda itu adalah memiliki peran yang sangat penting. Humul madda, artinya dia bahan pokoknya. Kalau makanan itu dia bahan pokoknya. Kalau tidak ada itu bahan pokok, tidak ada. Mau bikin pisang goreng, tidak ada pisangnya, apa sih? Ini dia pemuda itu, dia yang punya peran penting, peran utama, pemeran utama lah istilahnya. Pemeran utama dalam pembangunan, dalam kemaslahatan, dalam kebaikan, dalam pada suatu masyarakat. Di awal dan di akhir, mulai dari awal kita bekerja untuk kebaikan, kemaslahatan, sampai di akhir. Artinya dalam segala fase, dalam segala keadaan. Itu perannya seorang pemuda. Artinya para santri yang sementara belajar, ini yang dimaksud guru anti guru ini. Pemuda yang dimaksud ini para santri ini, sekalipun belum ada jabatannya, jauh dari kekuasaan, ilmu juga masih berusaha untuk sampai ke tahap orang berilmu, ulama. Karena santri tidak mesti jadi ulama, bisa jadi ada di antara santri yang menjadi umara. Kita berdoa, kita berharap santri-santri terkhusus di Abrat ini ada yang jadi umara, jadi bupati, jadi wali kota, jadi minimal jadi lurah, jadi camat. Sekecil apapun jabatan itu, kalau
jabatan itu dipangku oleh seorang pemuda yang memiliki ilmu, yang memiliki basic agama yang kuat, yang pernah belajar di pondok pesantren, yang yang paham tentang Al-Quran, yang paham terhadap hadis, maka pemimpin itu akan memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Itu pentingnya. Menunjukkan bahwa perannya pemuda ini, karena para pemimpin itu yang tua-tua pasti akan meninggal semua, pasti akan meninggalkan jabatannya. Para pemimpin-pemimpin itu akan ada waktunya mereka akan tinggalkan jabatan. Sehingga yang di masa akan datangnya akan menempati posisi mereka siapa? Yang dulunya pemuda. Eh, Pemimpin sekarang dulu pemuda semua itu. Cuma sekarang sudah tua. Di antara mereka ada yang pernah santri. Begitu juga dengan ulama. Ulama-ulama yang ada sekarang. Dulunya itu pemuda. Sama seperti kalian. Belajar dari awal. Baru belajar mengaji. Baru belajar baca kitab. Awalnya seperti itu. Ya. Jadi pemuda itu senantiasa memiliki peran. Mulai dari awal. Mulai dari sejak dini lah istilahnya. Sejak mulai dia belajar. Sejak dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Di situ perang utamanya, perang awalnya, memiliki peran untuk memperbaiki diri, semangat dalam belajar, semangat dalam kegiatan-kegiatan positif, yang mana aktivitas seorang pemuda itulah yang akan menjadi bekalnya nanti di masa yang akan datang ketika dia jadi umara atau dia menjadi ulama. Nah, kalaupun dia tidak jadi ulama dan umara atau di masa-masa mudanya, dia akan dibutuhkan oleh umara. Dia dibutuhkan oleh ulama. Karena umara cuma punya kekuatan. Tapi bagaimana seorang umara menjalankan keputusan-keputusan kalau tidak ada pemuda yang mengamalkan atau tidak ada pemuda yang menjalankan program-program pemerintah. Siapa yang akan menjalankan program-program pemerintah kalau bukan pemuda? Begitu juga ulama. Siapa yang akan menimba ilmu dari ulama? Siapa yang akan mendengar nasihat-nasihat dari ulama kalau bukan pemuda? Jadi pemuda punya peran yang sangat penting. Makanya di masa muda harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemuda saat ini itulah pemimpin di masa akan datang. Pemuda saat ini kalau tidak memanfaatkan waktunya, memanfaatkan tenaganya, memanfaatkan pikirannya untuk kemaslahatan umat, baik saat ini ataupun yang akan datang, maka nanti di masa yang akan datang hanya akan menjadi penonton saja. Tidak jadi ulama, tidak juga jadi umara, tidak jadi apa-apa. Salah-salah dia hanya menjadi perusak saja. Salah dia hanya akan merusak apa yang dibangun oleh orang lain. Tapi kalau di masa mudanya dia mengisi hal-hal yang positif, senantiasa bercita-cita untuk kemaslahatan bangsa dan negaranya, agamanya, maka di masa akan datang dia akan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Wa qad kataba al-ulama katsiran min al-maqalat. Para ulama telah menulis, mengarang banyak buku. Wa katabal ulama katsiran min al-maqalat. Ulama-ulama telah menulis banyak buku, makalat, banyak makalah, risalah-risalah kecil, kitab-kitab kecil, wal kutub. Kutub berarti buku-buku yang besar. Fi taujih syabab, tentang bagaimana memberikan nasihat arahan terhadap pemuda. Banyak ulama yang mengarang tentang pemuda, motivasi untuk pemuda agar senantiasa memanfaatkan masa mudanya. Wa ya'rifu dzalika katsirun minhum. Wa ya'rifu dzalika wa yu'rafu dzalika katsirun minhum. Artinya diketahui kebanyakan dari buku-buku tersebut, diketahui, artinya dibaca,
dan eh, banyak, bahkan André Guruta punya kitab Hilyatus Syabab. Ya. Ada ini menunjukkan apa perhatiannya sangat besar André Guruta terhadap pemuda sampai-sampai mengarang risalah atau makalah. Ya, makalah artinya buku kecil, tapi faedahnya besar, manfaatnya besar, tentang pemuda. Dan banyak buku-buku yang lain. Ya. Makanya André Guruta ini wa yu'rafu dzalika katsirun minhu. Ya, diketahui diantaranya beliau sendiri yang mengarang kitab atau risalah kecil, risalah singkat tentang pemuda, pentingnya pemuda, atau Hilatus Syabab artinya perhiasan-perhiasan yang mesti dimiliki oleh seorang pemuda untuk kemaslahatan dia di masa depan, dan kemaslahatan umat secara keseluruhan atau secara umum. Wa inni udzakkiruhum, wa inni udzakkiruhum, dan saya memperingatkan kepada mereka. Ini wasiatnya André Guruta ini. Saya memperingatkan, artinya saya menasihati kepada mereka, para pemuda, ayyastagilu ayyastagilu kulla makanin li khidmati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini penting, ini harus dicatat. Apa ini harus dikasih ini catatan penting. Wasiatnya André Gurut, santri-santri, murid-murid André Guruta ini harus menjadikan ini sebagai nasihatnya, wejangannya André Guruta. Jadikan sebagai apa pengingat. André Guruta mengingatkan kita semua sebagai muridnya agar kita menyibukkan diri, kulla makan, di setiap tempat, dimanapun berada, bukan hanya di pondok pesantren, bukan hanya di sekolah, bukan hanya tapi semua di pasar, di kantor, di jalan, di rumah, senantiasa menyibukkan diri di setiap tempat di khidmati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, di khidmati la ilaha illallah Muhammadan atau Muhammadun Rasulullah, senantiasa menjadi pelayan, senantiasa menyibukkan diri untuk kebaikan, khidmat, untuk kemaslahatan, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap masa, di setiap waktu, di setiap tempat. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari apa itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pelajari dulu maknanya la ilaha illallah. Pentingnya belajar akidah. Bagaimana kita mau menyibukkan diri, mau membela, mau meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kita sendiri tidak tahu apa artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan, tempat meminta, tempat memohon, sujud, ruku, tawaf, menyembelih, mencintai, yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam memohon, berharap, minta pertolongan, menggantungkan harapan, tawakal, khasyah, semua jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada selain Allah ketika kita sholat. Jangan ada niatnya selain Allah. Jangan ada niat lain kecuali untuk Allah ketika dia berpuasa, bersedekah, ketika dia berdoa, ketika dia memohon, ketika dia sujud, ketika dia ruku, ketika semua jenis ibadah. Ya. Dia tahu maknanya. Kemudian dia amalkan dalam kesehariannya. Kemudian dia dakwahkan kepada manusia. Ketika manusia tidak pernah mengucapkan la ilaha, ajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ajari makna la ilaha illallah. Setelah tahu makna la ilaha illallah, bimbing, tuntun untuk mengaplikasikan makna la ilaha illallah dalam kesehari-hariannya. Ya, begitu juga dengan makna Muhammad Rasulullah.
Meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, berarti wajib kita untuk mempelajari semua yang datang dari Rasulullah, hadis-hadisnya, pelajari hadis-hadisnya. Hanya Andre Guruta di antara khidmahnya terhadap kalimat ini, Andre Guruta mengarang kitab tauhid, mengarang kitab akidah, mengarang kitab ini Nukhbah. Nukhbah Al-Mardiyah berkaitan dengan Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai khidmah Muhammad Rasulullah, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mempelajari sejarah-sejarahnya, menyampaikan bagaimana sifat-sifat mulianya Rasulullah SAW, supaya orang mencintai Rasulullah, supaya orang meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, supaya masyarakat menerapkan sunnah-sunnah Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari, mencintai Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini wasiat yang sangat berharga sekali, peringatan yang sangat berharga dari Andre Kruta. Mengatakan, wa inni udzakiruhum, sesungguhnya aku memperingatkan kepada mereka, para pemuda, ayyashtagilu kulla makan, menyibukkan di setiap tempat, dimanapun dia berada, semuanya untuk khidmah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti kita lanjut ini, karena ini muhim ini, karena santri-santri syabab semua, kita semua masih syabab. Ulama mengatakan umur syabab itu sampai 50 tahun syabab. 50 tahun itu masih syabab, 50 tahun ke bawah. Semoga kita semua termasuk pemuda-pemuda yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, 50 menit, agama 5 menit kita. saja itu waktu. Ya. Jadi selanjutnya kembali kepada moderator. Barakallahu fiik. Tafadhal. Seorang dari usia Tidak jelas suaranya. apa sudah jelas kedengaran sih? Ya, jelas. Alhamdulillah. Ya, Tafadhal. dari pengajian tadi kita dapat menangkap bahwasanya umara dan ulama itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana seorang pemuda sebagai stafet pelanjut bangsa negara ini. Bahkan pernah saya baca riset, bukan hanya sampai 50 tahun sih, sampai 60 tahun masih dianggap pemuda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nanti setelah 60 tahun baru dianggap orang tua. Alhamdulillah, masih muda semua. Kami Alhamdulillah. para santri bahkan Alstas masih dianggap sebagai seorang pemuda. Alhamdulillah. Dan kepada santri yang ingin bertanya, silahkan maju ke depan mengaktifkan mic-nya. Bagi santriwati yang ingin mengajukan pertanyaan, saya tunggu di bawah museum. Siapa? Oke, sini Ki.
Ini pertanyaan dari santriwati sih. Nah, Katanya, Bismillah. Apa ganjaran bagi pemimpin yang tidak mendengar nasihat ulama? nah, Padahal sih. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Apabila seorang pemimpin ya, ketika melakukan pelanggaran, kesalahan, kemudian dia tidak mau mendengarkan nasihat dari seorang ulama, yang mana betul-betul ini ulama ikhlas, betul-betul ini ulama menyampaikan kebenaran, dan ini juga pemimpin tahu bahwa yang disampaikan kebenaran tapi tidak mau diterima karena hawa nafsunya, karena kecintaannya terhadap dunia atau kecintaannya terhadap jabatannya, tidak mau, tidak mau terima nasihat ulama, tidak mau mendengarkan arahannya, maka eh, dia nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama sudah lepas tanggung jawabnya. Ulama sudah menyampaikan apa yang mesti dia sampaikan, tapi tidak mau diterima. Berarti segala kerusakan, segala keburukan yang terjadi di negerinya, yang terjadi di bawah kekuasaannya, dampak dari kezalimannya, dampak dari keburukannya, nah itu dia tanggung nanti di akhirat kelak. Eh, Dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Eh, Semua kerusakan, semua pelanggaran yang terjadi di masyarakat, semua keburukan, eh, dia akan bertanggung jawab. Jadi hati-hati. Umara itu bertanggung jawab, bukan cuma dalam urusan dunianya saja rakyatnya, tapi urusan akhiratnya. Kalau ada yang tidak sholat dari rakyatnya, bertanggung jawab nanti di akhirat. Ada yang tidak beriman, bertanggung jawab nanti di akhirat. Apalagi kalau ada keburukan-keburukan yang lain, begitu juga kalau ada perzinahan, ada pencurian, ada pembunuhan, ada eh, kemungkaran-kemungkaran, itu semua dia bertanggung jawab nanti di akhirat kelak. Kenapa? Karena dinasihati tidak mau mendengar, eh, diarahkan tidak mau eh, menerima arahan. Jadi dia sendiri yang tanggung nanti di akhirat kelak. Eh, Segala kerusakan, keburukan yang ada eh, yang terjadi di negerinya. Kenapa? Karena itu amanah dari Allah. Pemimpin itu bukan cuma dapat gaji, bukan cuma dapat pujian, dihormati, tidak, pertanggungjawabannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, manistar'ahu Allahu biraiya, manistar'ahu Allahu biraiya. Siapa yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, kepemimpinan, Allah titipkan manusia kepadanya untuk dipimpin, untuk diarahkan. Karena pemimpin tugasnya memimpin, artinya dia menuntun rakyatnya. Allah yang kasih itu, Allah yang berikan itu amanah. Bukan pemilu, bukan MPR atau DPR, tidak. Itu Allah yang kasih. Allah yang menakdirkan dia menjadi seorang pemimpin. Ketika dia diberikan amanah sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yakhudha binasih, kemudian dia tidak menunaikan amanah tersebut dengan baik. Dia tidak mempergunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan rakyatnya. Bukan hanya kemaslahatan dunianya saja, maka minumnya, tapi kemaslahatan akhiratnya. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, lam yajid raihatal jannah. Maka pemimpin tersebut tidak akan mencium baunya surga nanti di akhirat. Khatir. Bagaimana caranya? Semua rakyat. Jadi kalau 200 juta, 200 juta lebih Indonesia. Rakyat Indonesia berapa? 200 juta lebih. Wallahu alam berapa jumlahnya Indonesia, tidak tahu.
Yang jelas semua rakyatnya itu menuntut nanti di akhirat. Akan menuntut dia, bukan cuma menuntut urusan dunianya, tapi urusan akhiratnya juga dia tuntut. Berat menjadi seorang pemimpin, berat. Tapi kalau seorang pemimpin itu sudah menunaikan tugasnya dengan baik, mau mendengarkan nasihat dari ulama, mau diarahkan, dia berjalan sesuai dengan arahan ulama, khalas. Apa yang dia mampu perbaiki baik, yang tidak mampu dia perbaiki, ya Allah ampuni. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Itu kalau ada usahanya, di antaranya mau mendengarkan nasihat ulama. Tapi kalau dia tidak mau, bahkan menjauh dari ulama, bahkan merendahkan ulama, menghina ulama, membenci ulama, bagaimana? Berarti dia tidak ada usaha untuk memperbaiki. Ketika tidak ada usaha untuk memperbaiki, maka semua kerusakannya akan dia tanggung sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazullah, berat mempertanggungjawabkan diri kita sendiri saja. Segala perbuatan kita, kita mau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua nikmat yang Allah berikan kita pertanggungjawabkan. Semua ucapan kita, semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan itu akan kita lihat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk diri kita saja berat. Banyaknya ucapan ini yang tidak diridai oleh Allah. Banyaknya ucapan kita menyakiti orang lain. Banyaknya perbuatan kita mengganggu orang lain. Itu berat kita untuk bertanggung. Bagaimana kalau mempertanggungjawabkan semua orang yang banyak itu? Berat sekali. Hanya kalau umara tidak mau mendengarkan arahan dari ulama, selamat tinggal, bahaya. Dia akan tanggung sendiri. Tapi kalau sudah kerjasama, sudah berusaha dengan baik, Allah akan mengampuni kekurangan-kekurangannya. Allah akan menerima semua usahanya dia untuk kebaikan umat, dan Allah akan ampuni segala kelalaian yang tidak dia sengaja, yang tidak dia ketahui. Bagaimana caranya mau ditahu semua orang sudah salat atau tidak? Bagaimana mau ditahu bahwa semua orang berbuat? Tapi kalau dia ada usahanya, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu. Ini diantaranya wallahu taala a'lam. Fadhal. Syukur kasiran atas jawabannya, saya sangat apa istilahnya, sangat menjawablah dari pertanyaan tersebut, bagaimana seorang umara itu ketika tak ingin mendengarkan nasihat ulama. Kemudian dari Putra, apa masih ada pertanyaan? Saya rasa sudah tidak ada. Kemudian kami mohon kepada Ustaz untuk menutup dengan doa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah. La ilaha illa ant al-ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وعلمائنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تعينهم إلى طاعتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا ولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا تستجاب لنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم زوج شبابنا. اللهم زوج شبابنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Fadal. Kemudian mari kita mengakhiri pengajian kita dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Wabillahi taufik. Ad-da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.